Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Devrian Sipasomba dengan NIRIM 2020229250. Saya dari kelas Teologi C angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan pandangan Hans-Georg Gadamer tentang hermeneutika. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang dari Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer terlahir sebagai anak kedua yang dibesarkan oleh ibu dan ayahnya yang bernama Emma Caroline dan Der Johannes Gadamer di kota Marburg, sebuah kota di bagian selatan Jerman. Ia lahir pada tanggal 11 Februari 1900 di Marburg, Jerman, dan meninggal pada tanggal 13 Maret 2002 di Heidelberg, Jerman. Hans-Georg Gadamer memiliki fokus kajian pada bidang filsafat hermeneutik. Dia adalah seorang filsuf Jerman yang paling terkenal dengan karya monumentalnya, yaitu Wahrheit und Methode atau Kebenaran dan Metode. Ayahnya berusaha untuk mengenalkan Gadamer pada ilmu alam yang menurutnya lebih berharga daripada ilmu humaniora. Sementara Gadamer sendiri sejak kecil sudah tertarik dengan ilmu humaniora, terutama sastra. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, dan menerjemahkan. Gadamer menegaskan bahwa setiap pemahaman kita selamanya merupakan suatu yang bersifat sejarah, peristiwa diakletis, dan peristiwa kebahasaan. Hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuin, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Gadamer menegaskan bahwa setiap pemahaman kita selamanya merupakan sesuatu yang bersifat sejarah, peristiwa diakletis, dan peristiwa kebahasaan. Gadamer berpandangan bahwa membaca dan memahami sebuah teks pada dasarnya adalah melakukan dialog dan membangun sintesis atas sebuah teks, dunia pengarang dan dunia pembaca. Dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca menjadi objek penting dalam konstruksi berpikir hermeneutika. Setidaknya terdapat 4 teori yang dikemukakan Gadamer. Yang pertama, prasangka hermeneutik, yaitu pembacaan tentang diri dan pemahaman di dalamnya, merupakan konstruksi yang telah ada dan dibentuk dalam konstruksi berpikir tentang manusia itu sendiri. Yang kedua, lingkaran hermeneutika. Secara tradisional, lingkaran hermeneutika mengandung makna bahwa teks harus dikonversi secara sirkular. Bagian-bagian harus dilihat dalam keseluruhan, dan sebaliknya, keseluruhan harus dilihat juga menurut bagian-bagiannya. Ini berarti bahwa proses pemahaman memperhitungkan kaitan erat antara keseluruhan dengan masing-masing bagiannya. Yang ketiga, aku dan engkau menjadi kami. Pemahaman akan terbentuk jika penyebutan aku dan engkau yang memiliki makna personal dan perbedaan pandangan menjadi kami. Yang keempat, hermeneutika diakletis. Teks akan berbunyi dan hidup ketika dipahami, konversi, dan diajak dialog dengan pembacanya. Teks menjadi bermakna ketika kita memaknainya. Pemahaman dan pengalaman menjadi batas-batas tertentu merupakan refleksi dan penafsiran subjektif yang muncul dari proses dialog seseorang dengan dunia yang dihadapinya, termasuk dunia tradisi dan teks.
Gadamer menyatakan dua aspek yang saling terkait. Pertama, penekanannya pada kebutuhan untuk memahami diri sendiri sebagai makhluk historis yang darinya menancapkan karakter peranggapan kita yang tertanam dalam dan yang terus tercermin dalam perjumpaan dengan orang lain, kemudian dan akibatnya. Pada dasar setiap pertukaran adalah prinsip keterbukaan, baik berkenan dengan kemungkinan merevisi sudut pandang sendiri, tetapi juga dan lebih umum lagi berkenan dengan hasil pertemuan. Dalam konsepsi Gadamer tentang dialog, perbedaan atau persamaan antara diri sendiri dan orang lain tidak diberikan atau tidak dapat diubah, tetapi harus ditemukan melalui proses pemahaman yang muncul dari interaksi. Gagasan Gadamer tentang tradisi dan prasangka sebagai titik awal yang diperlukan untuk memahami sudut pandang orang lain, antara lain merujuk pada landasannya dalam tradisi filosofis Aristoteles yang menampilkan manusia sebagai makhluk yang secara fundamental tertulis dalam komunitas bersejarah. Ide-ide ini juga menggemakan pemikiran pada pemikiran lain, misalnya filsafat moral seperti Alastair McLaren. Dari sudut pandangan Gadamer, tradisi di atas segalanya harus dipahami sebagai pengakuan atas karakter historis keberadaan. Inilah yang ia terjemahkan sebagai ketidakmungkinan atau titik nol dalam situasi hermeneutik. Kita hanya dapat memahami sesuatu berdasarkan apa yang sudah kita ketahui atau telah kita alami. Menurut Gadamer, pemahaman seharusnya tidak dianggap sebagai tindakan subjektif daripada sebagai manifestasi tradisi, sebuah proses transmisi di mana masa lalu dan masa kini terus-menerus disiarkan. Dalam terminologi Gadamer, gagasan pemahaman yang mengintervensi perjumpaan yang memicu proses menjadi berbeda dengan diri sendiri ini lebih sering dipahami dalam istilah peleburan cakrawala. Dan pertama dari semuanya mencakup dimensi temporal, atau tidak ada lagi cakrawala yang tersolasi dari masa kini selain cakrawala sejarah yang harus diperoleh. Padahal pemahaman selalu merupakan perpaduan dari cakrawala yang seharusnya ada dalam diri mereka. Tanggapan saya mengenai ide dari tokoh ini yaitu sangat-sangat menarik karena Hans-Georg Gadamer menjelaskan dengan sangat rinci tentang bagaimana ia memahami konsep hermeneutik lewat teorinya. Lewat teorinya ini saya dapat dengan mudah memahami maksud tentang bagaimana cara menafsirkan sebuah teks. Saya sangat tertarik dengan teori ini karena Gadamer telah memberikan sumber pemikiran yang sangat besar, terutama dalam hermeneutika seni. Gadamer menyatakan bahwa dalam kenyataannya cakrawala yang dimiliki seseorang pada masa sekarang terbentuk sebelum akumulasi berbagai cakrawala pada masa lampau dalam gerak melingkar terus-menerus.